Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Asyam. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Tuhan Yesus, dan aku sehat dan kuat karena doa dan baca firman Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Shalom anak-anak kelas 2. Hari ini Ibu menyapa kalian semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana? Puji Tuhan, baik, sehat, dan luar biasa. Saya mengajak kalian semua untuk sikap doa. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang sungguh indah. Aku bersama keluarga sehat, sukacita, dan diberikan kekuatan. Hari ini kami berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Tuhan yang sembuhkan, pulihkan, dan selamatkan. Dan semua anak-anak yang belajar online dari rumah, Tuhan pelihara. Berkatilah Bapak Ibu guru dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, Ibu Tiwa akan evaluasi pembelajaran kita selama semester 2 ini dari pembelajaran 7 sampai 12. Dengarkan baik-baik. Pembelajaran 7 yaitu keluargaku hidup rukun. Di pembelajaran 8, rukun dengan tetangga. Pembelajaran 9, rukun di sekolah. 10, keluargaku disiplin. 11, disiplin di lingkungan kita. Dan 12, disiplin di sekolah. Dalam Mazmur
133 ayat 1 dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita hidup rukun satu dengan yang lainnya. Dan dalam Matius 9 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Anak-anak, di pembelajaran 7 kita belajar tentang keluargaku hidup rukun. Ayah, ibu, anak semuanya berbeda. Dari jenis kelamin, fisik, kebiasaan. Tetapi sekalipun kita berbeda satu dengan yang lain, Tuhan ciptakan untuk hidup saling melengkapi, saling mengasihi. Dan perbedaan itu bukan berarti kita menjadi bertengkar, berselisih, cekcok, iri hati, bersaing. Tidak, tetapi kita hidup dengan rukun. Keluarga yang hidup dengan rukun akan diberkati oleh Tuhan. Di pembelajaran 8 dikatakan rukun dengan tetangga. Kita tidak hanya hidup dalam keluarga, tetapi ada tetangga kita yang berbeda jenis kelamin, agama, sukunya, sekolahnya juga berbeda. Ya, tetapi Tuhan menciptakan setiap manusia kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih jelek, tidak ada yang lebih baik. Semua kita berharga. Dengan tetangga kita harus bisa hidup rukun, saling menyapa, ramah, bergotong royong, mengunjungi, berbagi. Kalau kita berbuat salah, jangan malu untuk segera meminta maaf. Kalau ada tetangga kita yang berbuat salah, kita segera memaafkan. Teman-teman, di pembelajaran 9 dikatakan rukun di sekolah. Nah, anak-anak, bagaimana kita hidup rukun di sekolah? Yaitu saling mendoakan, saling menerima, mengasihi, mau adik kelas, kakak kelas, yang bukan sekelas, kita bisa hidup dengan rukun. Dengan Bapak Ibu guru dan juga para karyawan. Anak-anak, kita juga belajar di pembelajaran 10, keluargaku disiplin. Bagaimana hidup disiplin dimulai dari keluarga, dari ayah, ibu, anak. Dan jangan saling menyalahkan, saling menunggu. Mama, bapak nggak berdoa, jadi saya ikutan juga. Bukan. Keluarga disiplin dimulai dari diri sendiri, memberikan contoh. Tuhan Yesus, masih ingat? Pagi-pagi benar sudah berdoa untuk hidupnya melayani sehari-hari. Keluarga yang disiplin punya waktu berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Keluarga yang disiplin tidak telatan, tapi hidupnya teratur. Anak-anak, yang dimaksud dengan disiplin ialah patuh terhadap aturan. Ayah, ibu memberikan aturan, sebagai anak kita harus taat. Gak maulah, nanti capek. Tidak, tapi kita harus taat. Lingkungan di sekitar juga kita harus disiplin. Saatnya diajak bekerja sama, gotong royong, kita harus disiplin. Kita diajak untuk berkumpul, harus disiplin, harus patuh. Sekalipun berbeda satu dengan yang lain, kita bisa hidup saling menghargai. Masih ingat bagaimana seorang Daud, dia adalah raja kedua di Israel. Raja pertamanya Saul. Nah, Saul punya anak bernama Yonatan. Tapi Yonatan mau bersahabat dengan Daud. Padahal Daud adalah seorang gembala sebelum menjadi raja. Tapi mereka mau berteman, menerima perbedaan, kompak, setia dalam persahabatannya. Anak-anak, kita juga belajar bagaimana disiplin di sekolah, memakai seragam sesuai aturan. Bukan karena selera kita, baju baru. Tidak, tetapi disuruh guru hari Senin pakai merah putih, harus sesuai. Sepatunya harus sesuai. Tugas yang diberikan PR, kerjakan di rumah, bukan dikerjakan di sekolah.
Ya, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Dan di dalam Amsal 4 ayat 13 dikatakan, supaya kita tidak melepaskan didikan. Kita mau mendengarkan didikan orang tua, didikan dari Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang taat, disiplin, dan hidup rukun. Siapa yang mau hidup rukun? Tunjukkan tangan. Siapa yang mau hidup disiplin? Luar biasa. Siapa yang mau belajar seperti Yesus? Teladan, suka berdoa, mengasihi orang lain. Siapa yang mau belajar seperti Daud dan Yonatan, bersahabat sekalipun berbeda? Puji Tuhan. Terima kasih anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Tuhan Yesus, dan aku sehat dan kuat karena doa dan baca firman Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Tuhan Yesus, dan aku sehat dan kuat karena doa dan baca firman Tuhan. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci.
aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati.